Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita lanjut lagi materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Masih lanjut materi dari bulan sebelumnya, yaitu tentang dinamika Indonesia dalam perdamaian internasional. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi, kita mengingat kembali materi sebelumnya yang Ibu sampaikan tentang berarti hubungannya dengan hubungan internasional ya. Jadi kemarin Ibu menyebutkan bahwa suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain dengan berbagai macam faktor. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu adanya muncul karena adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup suatu negara baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Sedangkan faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, materi selanjutnya Ibu akan membahas mengenai asas-asas hubungan internasional. Jadi di sini ada asas hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara warga negaranya. Menurut resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970, asas hubungan internasional itu ada beberapa hal. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan asas teritorial. Nah, apa sih asas teritorial? Asas teritorial dalam hubungan internasional biasanya didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, suatu negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayah-wilayahnya. Berarti setiap warga negara yang ada dalam wilayah satu negara, misalnya di Indonesia, setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu akan dilindungi secara hukum oleh negara. Oke. Begitupun dengan barang-barang yang ada di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu asas teritorial. Yang kedua ada asas kebangsaan. Nah, di sini asas kebangsaan itu maksudnya adalah sebuah kerjasama internasional dengan mendasarkan pada kekuasaan yang dilakukan setiap negara kepada seluruh elemen seluruh warga negaranya. Sehingga fakta inilah setiap warga negara akan senantiasa mendapatkan perlakuan atas norma hukum dan negaranya. Jadi di sini maksudnya adalah apabila ada warga negara atau seseorang berada di luar negaranya, maka tetap mendapatkan perlindungan hukum dari negara aslinya dimanapun dia berada. Kemudian yang ketiga ada asas kepentingan umum. Nah, di sini atas kepentingan umum ini maksudnya adalah dalam hubungan internasional didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itulah dalam asas ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semuanya. Kemudian ada asas persamaan harkat, martabat, dan derajat. Nah, yang di sini dimaksudkan adalah hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan atas asas bahwa negara-negara yang berhubungan adalah negara-negara yang berdaulat, negara-negara yang sudah merdeka dan diakui kemerdekaannya oleh negara lain. Oleh karena itu, hak dijunjung tinggi harkat dan martabatnya oleh setiap negara yang berhubungan agar terwujud persamaan derajat sehingga saling menghormati dan menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan. Kemudian ada juga asas keterbukaan. Nah, kalau asas keterbukaan ini sangatlah berkaitan erat dengan hubungan antar bangsa. Perlu dilakukan keterbukaan dari kedua belah pihak sehingga setiap negara yang melakukan kerjasama paham akan manfaat dan hubungan yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Jadi ada 5 asas berdasarkan resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970, yaitu tadi ada asas teritorial, kemudian ada asas kebangsaan, ada asas kepentingan umum, ada asas persamaan harkat, martabat, dan derajat, dan terakhir ada asas keterbukaan. Oke, sebelum kita lanjut dengan yang akan Ibu sampaikan, Ibu akan share screen. Hmm, Oke, nah Ibu sudah share screen ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai eh,
sarana-sarana dalam melaksanakan hubungan internasional. Jadi dalam praktik hubungan internasional itu membutuhkan sarana. Nah, sarana-sarana hubungan internasional merupakan suatu sarana atau cara untuk mendukung proses kerjasama atau hubungan internasional. Nah, sarana-sarana internasional itu ada beberapa hal. Yang pertama ada diplomasi, kemudian ada negosiasi, kemudian ada lobby, ada propaganda, kemudian ekonomi, kekuatan militer. Nah, yang pertama ini diplomasi. Nah, perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. Seperti kita ketahui, kalau misalnya kita membicarakan diplomasi, berarti ada perangkat-perangkat yang terkait dengan pelaksanaan diplomasi suatu negara dengan negara lain. Ini berhubungan dengan orang-orang yang mewakili suatu negara dalam hal diplomasi. Nah, kalau di diplomasi ini adalah biasanya menyangkut dalam hal politik. Nah, kalau ada orang yang mewakili suatu negara dalam bidang politik di luar negeri, itu tergabung dalam namanya korps diplomasi atau yang biasa kita dengar itu diplomat. Dengan perangkatnya ada ambasador sebagai tingkatan yang tertinggi, kemudian ada ambasador itu dikenal dengan duta besar berkuasa penuh. Nah, biasanya penempatan duta besar berkuasa penuh ini atau ambasador ini hanya pada negara-negara yang dianggap memiliki kaitan atau hubungan yang erat dengan negara pengirim. Kemudian di bawah ambasador itu ada duta, kemudian ada charge d'affaires, kemudian ada atase, ya, dan lain sebagainya. Nanti yang akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Sedangkan kalau perwakilan non politik itu biasa dikenal dengan korps konsuler atau konsulat dengan perangkatnya sendiri juga. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian di sini ada negosiasi, perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Kemudian ada lobby, suatu kegiatan politik mempengaruhi satu sama lain. Ada propaganda, suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran. Kemudian di sini ada ekonomi yang merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. Kemudian ada kekuatan militer yang dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Kekuatan militer yang kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional. Nah, ini kemudian di slide berikutnya ini ada bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia. Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Nah, itu silahkan kalian diskusikan dulu di antara kalian mengenai pertanyaan ini. Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Kemudian, apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Silahkan kalian berdiskusi antar teman. Nanti kita akan presentasikan bersama-sama. Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit. Dan dikerjakan, Ibu stop share dulu. Oke, terima kasih. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.